Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang menonton di jam tersebut. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Edo Gagan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah like dan share video saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia selalu menonton video-video updatean dari channel Edo Gagan ini. Nah, sebelum saya membahas video ini, sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman, video ini berisi bukan menggurui atau mengajari teman-teman, tapi di sini saya hanya berbagi pengalaman saja agar sahabatku semua juga bisa melakukan hal yang sama atau tidak jatuh di lubang yang sama. Jadi intinya adalah ini tidak menggurui tapi berbagi pengalaman. Bukan katanya tapi apa yang sudah dilakukan. Baik, video ini akan kita beri tema kira-kira bagusan mana, lebih baik mana, mengawinkan ikan cupang berusia 6 bulan atau mengawinkan ikan cupang berusia 4 bulan, terutama untuk female. Pantengin, jangan di skip. Ini buat pemula bagus banget. Brother, bagusan mana pengawinan ikan cupang usia 4 bulan up atau 6 bulan up? Baik sahabatku semua, untuk pengawinan ikan cupang ini sebenarnya 4 bulan ataupun 6 bulan itu dua-duanya bagus banget ya. Tapi kembali lagi ke tujuan kita. Ingat ya, kembali lagi ke tujuan kita. Dan dia akan menjadi negatif jika itu tidak tujuan kita. Nah, nanti kita akan bahas sampai lengkap ya. Jadi teman-teman memahami kelebihannya apa, kekurangannya juga apa. Oh gitu. Jadi kalau pengawinan ikan cupang usia 4 bulan up, aman dong? Kalau untuk usia 4 bulan up dalam pengawinan tersebut, itu bisa dibilang kategori aman, bisa juga dibilang kategori tidak aman. Nah, di sini kita bahas dulu keuntungannya. Biasanya pengawinan ikan cupang usia 4 bulan, para breeder kita bertujuan adalah untuk mencetak ikan cupang dengan serian terbaru dalam tujuan untuk memperkuat genetik. Nah, ini yang pertama ya. Nah, yang kedua, pengawinan usia 4 bulan ini menjaga usia indukan bertahan sampai 5 kali periode pengawinan untuk cucu-cucunya. Cukup jelas? Jadi misalnya saya punya indukan umur 4 bulanan, saya kawinin nih. Untuk pengawinan tersebut tentu saya mempunyai anak. Anaknya ini saya kawinin lagi sampai saya mendapatkan 4 cicit. Nah, nanti cicitnya itu akan dikawinkan lagi kepada indukannya. Di sini saya tidak bahas tentang genetik karena bukan kapasitas saya, tapi di sini saya belajar dari pengalaman. Nah, agar dia bisa bertahan hidup, tentu kita harus mengawinkan dia di saat usia muda 4 bulan. Agar nanti ketika dia umur 8 bulan atau umur 9 bulan, dia masih produktif untuk dikawinkan oleh cicitnya sendiri. Waduh, kalau dalam manusia sebenarnya nggak boleh ya, tapi kalau dalam ikan cupang mau nggak mau. Agar si genetik ini semakin kuat dan semakin bagus. Biasanya ini diterapkan bagi teman-teman kita yang mempunyai serian cetakan terbaru. Contoh kita mengawinkan ikan cupang. Wah, ternyata ada satu yang gagal. Rejekannya atau tidak sesuai dengan teman-temannya berbeda sendiri. Dan kita mempunyai inisiatif, wah ini ikan cupang harus diperbanyak. Nah, ini bisa dilakukan sistem seperti ini. Untuk kelemahan pengawinan ikan cupang usia 4 bulan, nah ini ada kelemahannya. Biasanya daya tahan tubuh untuk burayak tidak sekuat indukan yang mempunyai burayak. Indukan ini usianya 6 bulan up. Dan ukuran burayak itu sendiri saya lihat secara langsung, ada di video saya sebelumnya, ukuran burayak itu lebih kecil daripada ukuran burayak yang induknya itu umur 6 bulan. Nah, itu real banget. Ada beberapa kali saya perhatikan. Tapi bagi yang ingin memperkuat genetik dia, biasanya umur 4 bulan ini nggak semuanya diambil. Mana yang terbaik itu diambil dan itu yang dikawinkan. Jadi dia bukan bertujuan untuk menjual, memperdagangkan, memperbanyak hasil, enggak. Tapi dia ingin meneruskan keturunan sampai seterusnya. Tapi kalau saran saya sih lebih baik kalau misalnya bertujuan bukan untuk memperkuat gennya, lebih baik indukannya yang usia 6 bulan. Jadi kembali lagi ke tujuan masing-masing. Terus kalau usia 6 bulan up, gimana kelebihannya? Kalau untuk usia 6 bulan sendiri, kelebihannya banyak
enak banget, tapi ada juga kekurangannya. Kita bahas positifnya dulu. Kalau kita mau mengawinkan ikan cupang, terutama untuk betina ya, ini betina sangat berperan penting dalam breed teman-teman. Ya kalau misalnya kita mengawinkan ikan cupang betina usianya 6 bulan, positifnya burayak itu seperti saya bahas di beberapa menit lalu. Burayak itu ukurannya lebih besar daripada 4 bulan. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, daya tahan tubuhnya ini lebih kuat daripada yang 4 bulanan. Walaupun perawatannya sama. Nah ini udah terbukti banget nih. Dan yang ketiga, pengawinan di dalam jangka waktu 6 bulan, biasanya tingkat keberhasilan proses breeding itu lebih besar persennya daripada pengawinan ikan cupang yang berusia muda. Nah kelemahannya apa bang? Biasanya kalau usia 6 bulan ini kelemahannya kalau untuk bertujuan memperkuat genetik atau ingin cetak serian itu agar sama semuanya, ini akan memakan waktu lama. Baru 3 periode pengawinan anak-anaknya si induknya udah mati, udah sakit. Nah itu efek negatifnya sahabatku semua ya. Jadi ada positif, ada negatif. Kembali ke tujuan kita masing-masing. Nah pengawinan 4 bulan dan 6 bulan silakan teman-teman coba, bebas ya. Ingat kembali lagi ke tujuan kita masing-masing. Dan yang harus kita ingat, biasanya pengawinan ikan cupang yang muda resikonya itu adalah dia mempunyai karakter belum stabil ya. Biasanya yang berpengaruh itu ada indukan yang makan telur, ada indukan yang makan burayaknya sendiri. Jadi sifat kanibalnya ini lebih kuat. Dan instingnya untuk menjaga burayak itu entah kenapa ini lebih lemah. Tapi tidak semuanya, ada juga yang bagus kok bisa jaga burayak, dia juga nggak makan telur. Tapi tidak semuanya seperti itu. Lebih main zona aman kalau untuk pemula, main yang 6 bulanan ke atas ya untuk mengawinkan ikan cupang itu sendiri ya. Nah jadi kalau pengawinan ikan cupang ini pilihan ada pada Anda. Oh, jadi tergantung kita ya brother ya, kembali ke pilihan kita. Terus pesannya apa nih brother untuk teman-teman nih? Kembali kepada kebutuhan kita masing-masing. Jadi ini saran buat teman-teman ya. Kalau dalam pengawinan ikan cupang itu lebih baik sih kita lihat dulu contohnya di beberapa peternak yang ada di sekitar ya. Terus teman-teman bisa mengaplikasikannya. Kalau hanya sekedar melihat YouTube, melihat Google, ini kan sifatnya dunia maya. Jadi teman-teman cukup mendapatkan teori yang didapatkan dan prakteknya bisa langsung ke peternak atau ke teman-teman kita yang bermain ikan cupang di sekitar Anda. Itu akan lebih efektif. Nah ini pesan dari saya ya. Tapi kalau teman-teman ingin belajar hanya otodidak seperti ini dari YouTube langsung mengaplikasikan, ya boleh silakan. Tapi cari yang ada prakteknya di dalam YouTube tersebut, ada juga yang teorinya. Jadi lengkap ya, kombinasi. Nah kebetulan di channel Edo Gagan ini teman-teman bisa cek proses prakteknya itu ada di video-video sebelumnya. Saya selalu membuat dari part pertama sampai dengan seterusnya tahapan untuk burayak usia 5 bulan up ketika pemindahan ke wadah pembesaran. Nah sisanya itu saya juga videoin sampai dia panen, penjualan, sampai pengurusan karantina pun saya masukin di channel Edo Gagan ini. Proses sudah sampai ke bayar pun ada di channel ini. Jadi kita mengusahakan agar channel YouTube Edo Gagan ini real, nyata, dari awal breeding, dari awal pemilihan indukan malah sampai proses panen, sampai proses penjualan. Jadi teman-temanku semua bisa melihat di video-video ini, ratusan banyak banget videonya. Baik, saya rasa sampai di sini dulu videonya. Mohon maaf jika ada salah kata bagi saya. Sekali lagi saya sampaikan, di sini saya bukan menggurui tapi saya menceritakan pengalaman saya. Jika pengalaman saya berbeda dengan Anda, silakan Anda aplikasikan di media sosial yang Anda punya masing-masing. Jadi kita tidak perlu saling gesek-menggesek, lu penipu, gua yang benar, lu penipu. Jangan kayak gitu. Jadi tujuan kita sama, kita berusaha untuk memberikan edukasi agar cupang ini tetap dicintai orang. Mati 1, tumbuh 1000. Dengan ada video-video seperti ini, insya Allah yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu semakin tahu ya. Saya pun juga mengasah otak saya. Sekali lagi saya sampaikan, bukan menggurui, tapi di sini berbagi pengalaman apa yang sudah saya lakukan. Jangan jatuh di lubang yang sama. Thank you for watching. See you guys.